Kalau dari pengalaman Mbak Vena sendiri kan banyak nih suka duka naik turunnya. Apa kejadian yang paling sulit yang pernah Mbak Vena alami? Kalau seperti aku bilang ya, orang tua bercerai, aku nggak punya uang, ditolakin sama agent, sama PH, itu udah biasa. Dan aku nggak pernah menjadi orang yang suffer. Tapi ada satu hal yang membuat aku suffer waktu aku jauh dari anak-anak, dari Feral sama Atala. Aku nggak mau setelah perceraian, setelah gitu ya? after divorce. Jadi waktu after divorce itu nggak tahu gimana, aku sempet jauh sama Feral sama Atala, physically dan yang pasti secara apa ya, yang biasanya 24 jam sama anak-anak tiba-tiba itu tidak terjadi. Aku udah mulai stres tuh. Nah stres aku tuh adalah kok bisa ya bercerai tapi dampaknya itu jauh dari anak gitu. Yang mana aku tuh ngurus anak, bukan ibu yang abandon gitu. Aku ibu yang sangat nomor satu tuh anak. Bahkan aku meninggalkan dunia sinetron karena pada saat itu Atala tuh dibully sama babysitter. Aku putuskan meskipun ini menghasilkan, gua nggak mau deh gitu. Tapi pada saat itu jauh, aku tuh udah kayak orang yang nggak ada pegangan gitu. Kok bisa terjadi ya? Apa salahku gitu loh. Padahal kan bukan aku yang menginginkan perceraian. Tapi sebagai perempuan kita kan tetap punya pride. Apalagi kalau di agama Islam kalau sudah ditalak buat aku, selesai nih, ending nih udah gitu. Tapi kalau aku yang mendaftarkan ke pengadilan karena aku tahu kan hak dan kewajiban aku gitu bahwa ini harus selesai secara legal, secara negara. Nah, tapi dampaknya kenapa anakku makin jauh? Nah, disitulah aku mulai bukan hanya depresi tapi sudah nyaris-nyaris yaitu tadi nangisnya itu sampai yang udah histeris, sampai udah mau ketawa gitu. Udah tipis banget antara ya orang bilang kali udah out of mind kan. Tapi satu-satunya orang yang selalu ada di saat-saat sulit itu adalah mama. Jadi tetap makanya aku selalu bilang mama tuh guardian angel karena dia yang selalu, dia bukan merangkul aku terus larut dalam kesedihan, tapi dia selalu bilang, dia pegang kepala aku, once kamu gila selesai. Anak nggak kembali, kamu useless, loser. Jadi ketegaran dia itu yang membuat aku oke, aku harus ngapain. Padahal aku kurus badannya karena nggak bisa, dan waktu itu di DPR, jadi setiap hari harus juga bisa bekerja untuk rakyat, tapi di hati ini hancur. Ya kalau mau dibilang itu sweet, itulah the hardest moment ya in my life, dimana aku kehilangan, anakku kan 2, kehilangan buah hati aku yang aku nggak pernah expect ini terjadi. Logikanya hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Tapi itu 3 tahun ya aku suffer dan aku mencoba untuk, kalau orang Jawa bilang tuh nyelimur ya. Nyelimurnya tuh aku menjadi anggota DPR yang banyak banget turun ke dapil aku, Jawa Timur 6, untuk lebih berbagi lagi. Semua program pro rakyat pokoknya harus mereka nikmatin, harus mereka bisa akses sebagai pelampiasan aku. Kekecewaannya disalurkan. Karena kalau aku yakin kalau aku berbuat kebaikan, nggak mungkin Allah nggak ngebuka jalan. Dan tiba-tiba di 2016 aku lagi suffer, aku memuliakan Fania. Fania ini yang buat aku penyelamat selain mamaku. Karena bayi kecil ini yang membuat aku healing terus. Aku nggak ada lagi yang nangis sampai mau out of mind, nggak ada lagi. Karena aku belajar jadi anak kecil ini always smiling sama aku. Dia dengan senyumnya dia aja, aku udah bisa healing. Dengan dia pinter sampai sekarang, dia adalah anak kecil rewel kayak tadi ya. Tapi dia baca nggak pakai ngeja. Dia bisa jalan nggak pakai ngerangkak. Jadi banyak banget anak ini anak Allah yang dikasih ke aku di tengah-tengah aku tuh painful. Begitu aku memuliakan Fania dan aku bawa dari rumah sakit, di situ tiba-tiba Feral sama Atala memutuskan tinggal sama aku lagi. Semudah itu. Tapi untuk menuju ke situ, aku nggak bisa ngebayangin kalau Allah nggak kasih Fania. Misalkan aku dikasih jodoh dulu, belum tentu aku akan di healing seperti itu. Dan banyak hal yang aku belajar dari bayi kecil, fisiknya kecil tapi kekuatannya luar biasa. Contohnya,
dia nggak pernah kayak nggak bersyukur. Sementara aku masih ada orang tua, meskipun dia divorce, tapi mereka masih ada dan tidak pernah menyia-nyiakan aku. Tapi Fania, dia ya gimana sih, kayak obat buat aku. Senyumnya dia, ketawanya dia, pinternya dia buat aku semangat hidup kan. Dan tiba-tiba yang aku dari dulu pengen punya anak perempuan, punya suami aja nggak bisa. Tapi di saat nggak punya suami, Allah kasih Fani sebagai bonus. Anak kembali sesimpel itu. Padahal aku udah berjuang kemana, ke institusi mana, itu nggak ada jalan. Tapi di saat aku memuliakan anak seperti Fania, di situ mulai terbuka. Apa yang membuat Mbak Vena tergerak untuk memuliakan Fania? Dalam arti berarti mengambil sebagai anak ya, padahal legal, kan, secara legal. Soalnya kan ketika seseorang sudah bercerai, apalagi udah punya anak, ketika kita mengambil anak satu lagi kan nggak mudah. Apalagi kalau misalnya memang ada keinginan untuk menikah lagi, itu kan sebenarnya apa ya, bawaan dalam tanda kutip. Ya percaya nggak percaya karena Allah melindungi aku. Jadi 2013 bercerai, 3 tahun safar, 2016 aku ketemu Fania, yang which is aku dari awal melihat dia sebagai anak yang prematur kan lahirnya. Dan dia kan sebetulnya hampir lewat gara-gara kurang cepat dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau waktu aku dengar dari polisinya, karena di penelantaran kan memang pidana, jadi nggak bisa kita jenguk biasa, nggak bisa. Kita harus berhubungan dengan polsek waktu itu. Polseknya tahu aku anggota DPR, justru dia memberikan aku insight. Gimana nih kalau ada anak istilahnya di abandon gitu ya, dan keadaan dia tuh prematur. Apa sih SOP? Kan mesti dibawa dulu ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba pas aku ngelihat dia setelah aku bayar di inkubator, terus kemudian dia ngeliat ke aku, di situ aku yakin, kan ada bisikan, ambil nih anak ini. Sama seperti aku waktu, gimana aku tahu tentang Fania? Bukan aku yang menemukan gitu. Karena aku baru bangun tidur 4:30, waktu itu masih jauh dari anak. Aku baca artikel, ada tulisan telah ditemukan bayi perempuan di masjid. Di situ aku antara baru bangun, tapi ada yang bisikin lagi, cari anak ini. Padahal begitu banyak berita tentang anak yang bayi yang di-abandon gitu. Betul. Tapi aku nggak ada rasa bagaimana ini. Jadi ini udah jalannya Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan aku yang bisa jauh dari anak. Padahal aku udah usaha secara manusia. Kau bilang tadi kan ke institusi mana, mau cari keadilan dan lain sebagainya. Ternyata sesimpel itu Allah menyelesaikan. Plus anak perempuan yang kamu mau. Karena sebelum divorce aku tuh keguguran, anak laki tapi. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak perempuan di usiaku sudah 44 tahun. Suami juga nggak punya, tapi disitulah keniscayaan. Makanya aku kalau bilang the hardest moment in my life adalah berpisah dari anak-anak. Dan ternyata aku dikasih malaikat kecil yang namanya Fania Atabina untuk menjadi obat aku. Sampai aku kuat secara mentally, secara aku pola pikir akhirnya berubah. Aku tidak lagi menjadi manusia yang obses, akhirnya menjadi kemerungsung. Boleh aku punya mimpi, tapi aku udah lebih banyak, ya Allah, ini jalannya nggak sih? Jadi lebih banyak sekarang berkomunikasi sama Allah. Ini bagus nggak? Dan nggak pernah lagi yang namanya, ya itu tadi, kan dulu kan mungkin, wah nggak jadi DPR, gue kerja apa nih? Atau post-power syndrome, nggak ada. Jadi aku mulai jadi YouTuber juga nggak apa-apa, karena aku merasa hidup ini udah banyak blessnya. Lebih daripada uang, karena aku udah nggak lagi ngukur uang itu sebagai satu-satunya level kita di dunia, bukan itu. Setuju. Makanya kan kenapa aku bikin YouTube channel, aku pengen orang itu nggak ada kok yang terpuruk, yang bikin terpuruk adalah pikiran kita sendiri. Betul. Karena orang itu dengan dia diselamatkan Allah, dia tidak tergelincir dalam hal-hal yang menjerumuskan dia, kayak aku di politik. Bisa aja kalau Allah nggak menyelamatkan aku kena kasus, meskipun aku jujur ya. Tapi yang namanya naas kan bisa aja. Bad luck gitu. Bisa terjadi sama semua orang. Kalau kita tidak fokus bahwa ini gue masih sehat, gue mau melakukan yang baik. Nah, Allah kan tahu, Allah kan lihat. Oke, karena lo pengen melakukan yang baik, apalagi dengan memuliakan Fania, artinya aku bermanfaat dong buat hidup dan sampai dia besar. Betul. Dan ini salah satu contoh nyata bahwa ketika kita membuka tangan, ya Tuhan yang akan turun tangan. Tapi bukan uang yang dikasih banyak, betul, ya bukan. Betul, keselamatan. Betul. Oke.